Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fadil Sumadi SHM Hum selaku sesepuh dan sekaligus pembina Yayasan Bayat Taqwa. Yang saya hormati pengurus pengajian Majelis Ta'lim An-Nadwa Masjid At-Taqwa, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nadwa Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin bulanan kita, yakni di setiap malam Jumat terakhir di setiap bulan. Ini bulan Januari, tanggal 29, ya, jadi sudah mau berakhir. Kalau bulan Sya'bannya sudah tanggal 10, Pak Widodo, ini sudah tanggal 10. Nah, nanti insyaallah malam nisfu Sya'ban itu tanggal 2 Februari, harinya hari Senin kalau tidak salah. Dan insyaallah nanti pada tanggal 12 Februari, hari Kamis malam Jumat, di masjid kita ini juga akan diselenggarakan tahlil massal, ya, pengajian umum dalam rangka untuk mendoakan para almarhum dan almarhumah leluhur kita semuanya yang mungkin kita tidak bisa mendoakan langsung di makomnya masing-masing, di daerah masing-masing. Nah, kita bersama-sama akan mendoakan di Masjid At-Taqwa pada tanggal 12 Februari, hari Kamis. Nah, pengajian tahlil massal itu sekaligus juga pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ya, yang insyaallah tanggal 1 Ramadannya itu nanti kalau Muhammadiyah sudah memastikan, ya, yaitu tanggal 18 Februari. Ya, kalau pemerintah dan juga NU, ya, itu akan menunggu ru'yah, ya. Kalau pada tanggal 17 Februari itu ru'yah berhasil melihat bulan, berarti tanggal 18 Ramadannya akan memulai tanggal 1 Ramadan bersama Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sudah memastikan, ya. Tapi kalau tanggal 17 ru'yah tidak berhasil, nah, kemudian akan menyempurnakan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban tahun ini, sehingga Ramadannya nanti akan jatuh pada tanggal 19 Februari. Nah, masjid kita selama ini mengikuti kebijakan pemerintah, ya. Jadi kita selalu menunggu
kepastian ru'yah, ya, kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bulan Sya'ban, kita kemarin baru saja melewati bulan Rajab, ya. Dan di dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, yang jatuh pada tanggal 27 Rajab, ya. Jadi nampaknya pengajian yang bulan kemarin itu untuk dikaitkan dengan bulan Rajab, Isra Mi'raj ya masih jauh begitu. Meskipun sudah masuk Rajab, ini sudah masuk Sya'ban, ya, tapi belum terlalu jauh, ya. Jadi baru sekitar 13 hari yang lalu kita melewati peristiwa Isra Mi'raj, nah, sehingga malam ini kita gunakan sekaligus untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ya formal di masjid kita ini, ya. Sebab nanti untuk tahlil masal dan persiapan Ramadan ada pengajiannya tersendiri, ya. Biasanya malahan kalau jatuh pada bulan Sya'ban seperti ini, pengajian anadwanya dikosongkan biasanya, malah digabungkan dengan tahlil masal sekalian, ya. Tapi ini mungkin ya karena masih agak jauh sehingga kemudian dua-duanya jalan. Pengajian Majelis Taklim An-Nadwa jalan, ya, pengajian nanti tahlil masal jalan, insyaallah tanggal 12 Februari hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi umur panjang dan bisa mengikuti pengajian tahlil masal itu. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke pengajian, izinkan saya juga atas nama Ketua Yayasan untuk menyampaikan sedikit perkembangan pembangunan di masjid kita ini. Alhamdulillah, ya, pengembangan masjid yang boleh dikatakan merupakan tahap-tahap akhir, ya, karena sudah menyangkut fasilitas yang ada di luar masjid, yakni pemugaran pagar dan juga gapura. Alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan terakhir ini, ya, tahap pertama pembangunan pagar dan gapura masjid, yakni di sebelah kanan masjid di jalan utama masjid, yakni di Jalan Karon Syekh Utara 5 itu sudah relatif selesai lah, ya, sudah hampir selesai, tinggal pengecatan menyempurnakan, ya. Ya, semula untuk tahap pertama ini hanya sampai pada bagian kanan masjid ini, ya, tetapi dengan pertimbangan tertentu akhirnya kemudian ditambahi sekaligus dengan memberikan akses jalur ke jalan yang di depan masjid, ya. Jadi jalur yang di depan masjid itu yang semula tidak ada akses pintunya, ya, sekarang kita beri akses pintu masuk, dan itu nanti kalau balai RW itu sudah jadi, sehingga antara pintu ke balai RW dengan pintu ke masjid yang dari depan itu persis berhadapan-hadapan, ya. Dan itu mudah-mudahan akan lebih bisa mempermudah jamaah untuk masuk ke masjid, ya, yang selama ini hanya dari sisi kanan dan kiri, nanti selanjutnya juga bisa masuk dari depan, ya. Dan itu sekarang sudah dikerjakan, didahulukan
mudah-mudahan juga nanti segera selesai. Insya Allah sebagaimana yang sudah kita rencanakan semula, pada bulan Ramadan, memulai Ramadan sudah tidak ada lagi pekerjaan bangunan, sehingga kita fokus untuk langsung terkait dengan persoalan ibadah Ramadan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid yang sudah memberikan perhatian baik berupa sumbangan dana maupun berupa dorongan, doa, ya, semuanya kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tahap berikutnya, yaitu tahap kedua dan ketiga, nanti akan dimulai, tidak tahu yang kedua itu yang depan dulu atau yang kiri dulu atau sebaliknya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kalau dana sudah terkumpul kembali dan memungkinkan untuk dilanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari sekarang kita masuk pada materi pengajian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahun pada tanggal 27 Rajab itu terjadi pada tahun kurang lebih 10 atau 11 tahun kenabian. Sebab hitungannya kurang lebih itu tergantung ngitungnya itu pakai tahun Hijriah atau tahun Masehi. Seperti misalnya sekarang ini peringatan 1 abad NO ya. Itu ada 2 ya. 1 abad Hijriah dan juga abad Masehi ya, lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira kita semua sudah faham lah ya dan tahu lah ya, karena ini sudah sering disampaikan oleh penceramah setiap tahun ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita coba untuk kembali kaji ulang bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu dilatar belakangi oleh berbagai musibah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan saking banyak dan bertubi-tubinya musibah yang diterima Nabi itu, sehingga tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesusahan. Jadi selama setahun itu Nabi mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan beruntun. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib, paman Nabi. Kita semua tahu ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, bapaknya, dan juga disusul kemudian ibunya. Lalu beliau kemudian diasuh oleh pamannya ini, Abu Thalib ini. Sehingga Abu Thalib ini boleh dikatakan merupakan ya pelindung Nabi ya. Karena apa? Karena Abu Thalib ini juga memang merupakan tokoh dari kaum Quraisy ya,
Ya, sehingga tentu dengan wafatnya Abu Thalib ini Nabi kehilangan sosok yang selama ini boleh dikatakan melindungi Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah menghadapi kafir Quraisy itu. Ya. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, istri beliau Khadijah juga wafat. Ya. Kita semua tahu ya bahwa Khadijah itu merupakan pengusaha yang sangat kaya raya, ya, sehingga jelas ya Khadijah itu di samping sebagai seorang istri, Khadijah ini juga merupakan sosok yang betul-betul mendukung ya perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, ya, terutama sekali dari sisi finansial. Ya tentu saja tidak hanya finansial, ya pasti ya spiritual, ya karena sebagai seorang istri itu dukungannya luar biasa. Ya. Dan itu wafat juga. Tidak hanya itu. Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah berdakwah selama kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu kan boleh dikatakan dari sisi hasil tidak begitu berhasil ya, boleh dikatakan ya, atau masih minim sekali ya, hasil dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu. Nah, Nabi lalu kemudian pergi ke Taif. Taif itu salah satu kota yang berada di tenggara Mekah yang jaraknya kurang lebih 100 km ya. Ada beberapa misalnya biro umroh itu yang ketika umroh itu juga sering mengajak untuk berkunjung itu ke Taif, satu tempat yang dulu pernah dikunjungi Nabi sebelum melakukan hijrah ke Madinah itu. Ya. Maksudnya apa untuk pergi ke Taif? Ya untuk mencari perlindungan politik dan juga untuk kemungkinan dakwah di luar kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kedatangan Nabi ditolak, ya, bahkan kemudian diusir. Tidak hanya itu, pengusirannya itu sampai dengan Nabi itu dilempari batu itu, dan sampai ada yang mengenai Nabi ya, sampai kemudian diceritakan di situ ada Nabi tentu saja agak terluka karena lemparan batu itu ya. Nah, intinya peristiwa Taif itu tentu saja kemudian menambah sedihnya Nabi itu ya. Jadi sudah ditinggal wafat pamannya Abu Thalib, ditinggal wafat istri yang dicintai, pergi ke Taif dengan maksud supaya mendapatkan perlindungan atau diterima dakwahnya, ditolak sisan. Ya bayangkan itu kayak apa itu, sedihnya Nabi itu. Ya. Itulah mengapa lalu kemudian di dalam sejarah Islam itu tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesusahan. Ya. Nah, dalam situasi seperti itulah ya, Allah kemudian mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ya, ayat 1 itu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah ya. Ya. Jadi di dalam ayat itu Allah menginformasikan bagaimana Nabi diperjalankan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ya, dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, yang diinformasikan secara eksplisit di dalam Al-Quran itu ya hanya peristiwa Isra itu saja. Kemudian untuk Mi'rajnya ya hanya secara implisit disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi terkait dengan Mi'raj itu banyak sekali ya hadis-hadis sahih yang menginformasikan mengenai adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sekaligus ya, sehingga kemudian umat Islam secara keseluruhan ya hampir semuanya itu meyakini adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui ya, yang sudah kita dengar ceritanya dari tahun ke tahun yang diceritakan oleh para penceramah, para dai itu ya, bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian lalu naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Nah, tentu saja peristiwa ini ya pasti di luar nalar manusia ya. Sehingga kemudian ketika Nabi ya menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, dan Nabi pasti menceritakan apa adanya karena Nabi itu punya sifat sidik, Nabi itu benar, tidak mungkin Nabi itu berbohong, tidak mungkin Nabi itu mengurangi, tidak mungkin Nabi itu menambahi. Ya, yang ceritakan ya apa yang betul-betul dialami itu ya. Dan mungkin Nabi ya bisa jadi khawatir mungkin menceritakan peristiwa yang tidak masuk akal itu ya. Ya. Tapi ya itulah Nabi, beliau benar sehingga beliau jujur menyampaikan apa adanya itu. Dan betul memang begitu peristiwa itu diceritakan, orang-orang Quraisy yang mendengar tidak semakin kemudian kagum dengan Nabi, kok Nabi bisa melakukan hal yang dahsyat seperti itu, tapi malah menjadi bahan olok-olok dan menjadi bahan ejekan gitu. Ya. Mungkin kasarannya itu ya kasarannya ya, kalau seandainya orang sekarang itu mungkin ya oleh ngolok-ngolok tuh mungkin wah kira-kira itu ya wah Muhammad itu kok tambah ya nah ya kira-kira begitu ya itu. Sudah ngaku nabi ya. Malah sekarang ngaku katanya bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke naik ke langit ke Sidratul Muntaha, balik lagi hanya dalam waktu kurang 1 malam. Wah ya nah ya. Ya. Lalu kemudian terdengarlah berita itu sampai ke Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar ketika mendengar cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi itu, apa yang disampaikan beliau? Ya. Beliau hanya mengatakan, yang mengatakan siapa itu? Muhammad. Loh, kalau memang yang dikatakan Muhammad ya, seperti itu, saya percaya ya. Percaya. Bahkan mungkin nak mungkin ditambahi kira-kira apa meneh kok mung kaya ngono, luwih saka ngono, asal itu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad, aku percaya. Ya. Jadi dengan kata lain yang namanya Abu Bakar ini kemudian membenarkan apa yang diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, sehingga kemudian Abu Bakar itu dikenal dengan julukan As-Siddiq, yakni orang yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Nah, saya kira cerita seperti itu saya kira sudah kita dengar semuanya, ya. Jadi intinya bahwa memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang memang luar biasa, ya. Yang memang ya kita percayai semata-mata informasi dari yang kita dengarkan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang sifatnya tentu saja ya kita hanya menerima informasi saja dan percaya begitu saja. Ya, bahwa kemudian lalu dengan perkembangan zaman orang mencoba untuk ya memahami secara rasional, ya itu baik-baik saja, ya tidak ada salahnya, ya. Dari mulai kiai-kiai yang sederhana menjelaskan supaya bagaimana Isra Mi'raj itu bisa dipahami, ya, sampai dengan para ilmuwan ketika mencoba untuk menjelaskan dengan berbagai macam ilmu yang mereka miliki, itu ya boleh-boleh saja, ya, dan itu baik, niatnya pasti baik, ya, tetapi sekali lagi tidak harus kemudian difahami bahwa kemudian bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu lalu kemudian lalu menjadi ilmiah, ya. Itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Itu jelas merupakan memang bidang yang berbeda, bidang atau kawasan yang berbeda, ya. Ya, Isra Mi'raj itu ya betul-betul peristiwa yang memang ya menuntut keimanan begitu saja, ya. Dan memang tidak susah kalau memang harus diilmiahkan dalam pengertian harus rasional empiris begitu, ya. Ya. Itu susah itu, ya. Dan dulu Prof. Mukti Ali itu, ya, saya kira kita semua tahu Pak Mukti Ali itu merupakan Menteri Agama yang juga ahli dalam bidang perbandingan agama, itu pernah menyatakan ya justru itulah, ya, wilayah keagamaan, wilayah iman yang memang menuntut untuk diyakini, diimani begitu saja, ya. Nah, kalau misalnya yang namanya peristiwa-peristiwa keagamaan yang memang itu menuntut iman, kok kemudian harus dituntut bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, lalu bedanya apa antara agama dengan ilmu itu? Lalu nggak ada bedanya. Ya, justru ada bedanya, ya. Ya, antara agama dan ilmu itu punya wilayah sendiri, ya. Jadi ya upaya baik, tapi tidak kemudian harus memaksakan harus jatuh kepada bahwa semua yang kita imani itu harus semuanya bisa diilmiahkan, itu tidak, ya. Itu yang perlu dicatat, ya. Ya, ya begitu pula yang namanya pendekatan yang di dalam tafsir disebut sebagai tafsir ilmi itu bagus juga, ya. Bagus artinya apa? Artinya kita bisa menjelaskan Al-Quran itu dengan pendekatan ilmiah, ya. Meskipun kadang-kadang sifatnya apologetik, ya. Wah, ini Al-Quran mengatakan ini, jadi Al-Quran sudah lebih dulu Al-Quran sudah mengatakan begini, sementara ilmu baru muncul tahun sekian, berarti Al-Quran hebat, Al-Quran benar, ya. Ya. Dan memang ada, ya, para ilmuwan itu yang kemudian meneliti Al-Quran ya, dengan pendekatan ilmiah yang kemudian menemukan kebenaran Al-Quran, ya, sehingga dengan begitu lalu kemudian dari penelitian-penelitiannya itu mendapatkan hidayah, ya, kemudian masuk Islam, ya. Yang sangat terkenal itu Maurice Bucaille itu, ya, saya tidak tahu membacanya. Gimana Pak Hamzah membacanya yang betul? Yang betul apa bacanya Pak itu? Bucaille, ya. Pakai Maurice Bucaille itu, ya, ya, oke, ya. Itu yang mengarang buku tentang Bible, Quran dan sains modern, ya. Jadi Maurice Bucaille itu mencoba membedah Al-Quran dengan alat sains modern, sekaligus juga membedah Bible dengan sains modern juga. Nah, ditemukan oleh Bucaille itu ternyata semua ayat Al-Quran itu berkesesuaian dengan fakta-fakta sains modern, sementara Bible itu tidak sama atau tidak
sesuai dengan temuan-temuan sains modern itu. Ya. Nah, lalu kemudian Boswell memberikan argumen karena memang Bible itu levelnya tidak sama dengan Al-Quran ya, dari sisi otentisitasnya itu. Nah, sehingga kemudian lalu Boswell ini kemudian masuk Islam. Ya. Tetapi itu juga secara epistemologis punya problemnya. Kalau sampai kemudian kita berpandangan bahwa benarnya Al-Quran itu karena dibenarkan oleh sains, itu bahaya. Berarti lalu kemudian menempatkan Al-Quran itu di bawah sains, ya. Jadi untuk menjustifikasi Al-Quran benar harus sesuai dengan sains. Berarti lebih tinggi sains dong dibandingkan dengan Al-Quran. Nah ini sisi bahayanya di situ, ya. Jadi memang terkait dengan tafsir ilmi ini memang saya kira bagus, penting, tapi juga harus hati-hati di dalam menempatkan secara epistemologis terkait dengan persoalan hubungan antar agama dengan ilmu, ya. Wah, kok sampai ke sini barang, tapi tidak apa-apa ya. Baik ya. Nah, sekarang langsung saja terkait dengan tadi yang diminta oleh Pak Widodo terkait dengan bagaimana untuk ubudiyah kita ke depan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira kita juga semua sudah tahu ya, bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu hasil terbesarnya adalah diperintahkannya sholat 5 waktu, ya. Dalam hadis-hadis itu diceritakan dengan sangat rinci ya, bagaimana sholat 5 waktu itu diperintahkan Allah secara langsung ya, ketika berdialog dengan Nabi itu ya, bahkan malahan ceritanya itu Nabi sempat diperintahkan oleh Nabi Musa untuk minta keringanan kepada Allah ya, yang semula itu dari 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu itu, ya. Oke, itu cerita-cerita yang sudah kita ketahui bersama. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika melihat bahwa sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua ya, yang cara bagaimana Allah memerintahkannya itu diberikan secara langsung oleh Allah ya, tidak melalui malaikat Jibril ya, ini tentu saja menunjukkan betapa yang namanya sholat itu memang merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting ya, sangat penting ya, yang sangat urgen sekali ya. Ya, tadi jelas ya posisinya dalam rukun Islam sebagai rukun yang kedua ya, sehingga sering bahwa yang namanya sholat itu disebut sebagai penegak dari agama ya, imaduddin itu ya. Nah, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan sholat ini ya, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Terutama sekali terkait dengan bagaimana tadi itu menyangkut urgensi sholat atau pentingnya sholat itu bagi kehidupan kita ya, baik kehidupan kita di dunia, terutama nanti kehidupan kita di akhirat kelak itu ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama ya, sholat itu oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai zikir kepada Allah ya. Dalam surat Thaha itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah,
yang tidak ada Tuhan kecuali Aku. Oleh karena itu dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku, untuk zikir kepadaku. Ya. Jadi sholat itu diperintahkan oleh Allah, ya, punya fungsi untuk zikir, punya tujuan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, sementara di ayat yang lain yang saya kira kita semua juga sudah sangat paham, ya, bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali tadi ya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj tadi ya. Ketika Allah mengisra mi'rajkan Nabi dengan latar belakang Nabi mengalami musibah yang bertubi-tubi, sehingga kemudian tahun sebelum Nabi di Isra Mi'raj itu disebut sebagai Amul Huzni tadi itu, tahun kesusahan itu. Dengan begitu bisa difahami bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW itu boleh dikatakan merupakan proyek dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk semacam memberikan penghiburan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi yang susah, Nabi yang sedih dengan berbagai musibah yang diterima tadi itu di Isra Mi'rajkan, ditemukan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu merupakan penghiburan yang luar biasa. Sekaligus juga peneguhan terhadap komitmen dakwah Nabi. Ya, bayangkan itu, ketika dakwah sudah 10 tahun lebih, ya, lalu kok kemudian tidak begitu berhasil. Lalu kemudian tadi pamannya meninggal, istrinya meninggal, pergi ke Taif ditolak. Itu bisa jadi ya secara manusiawi Nabi mungkin ya ada rasa khawatir, rasa sedih dengan masa depan dakwah beliau. Dengan Isra dan Mi'raj itu seakan-akan dengan kekuasaan yang Allah tunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa itu kemudian lalu membangkitkan semangat Nabi dan juga kebahagiaan Nabi itu. Ya. Lebih-lebih kemudian dalam kenyataannya, dalam sejarah Nabi itu kemudian setahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi kemudian melakukan hijrah ke Madinah itu. Dan dengan hijrah ke Madinah itulah kemudian lalu Islam kemudian menjadi cepat berkembang, ya. Sampai akhirnya terjadi Fathu Makkah itu, penaklukan atau terbukanya kota Makkah itu, dan terus kemudian terus meluas sampai ke Indonesia, ke kita sekarang ini. Ya. Jadi kalau kemudian sholat itu oleh Allah dijadikan sebagai zikir, yang zikir itu sekali lagi akan membawa dampak kepada ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang, ya. Ya, maka disitulah kita bisa memahami mengapa yang namanya sholat itu sering disebut sebagai mi'rajnya kaum mukminin. Ya, as-salatu mi'rajul mukminin. Ya, jadi sholat itu adalah mi'rajnya kaum beriman. Ya, jadi kalau Nabi itu mi'raj hanya sekali, ya, kita ini oleh Allah diberi kesempatan untuk mi'raj, ya, tentu saja dalam petik, ya, untuk bisa beraudiensi langsung dengan Allah, yakni ketika sholat itu setiap hari, bahkan setiap hari itu bisa 5 kali yang wajib, kalau mau ditambah sunnah bisa berkali-kali. Masya Allah itu. Ya. Dan sekali lagi, ya, kalau sholatnya itu benar, ya, dengan zikir yang benar, ya, tentu saja harapan untuk
ketika kemudian sholat mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman jiwa, itu akan didapat. Ya. Tapi yang terjadi memang justru malah kadang-kadang sebaliknya. Ya. Nuwun sewu ya, sholat itu oleh Allah dinyatakan sebagai zikir kepada Allah, tapi seringkali malah justru ketika sholat kita lupa. Ya. Yang diingat malah tidak Allah, yang diingat malah yang lain-lain. Lu kan sering terjadi itu ya. Ya. Allah ketika sholat itu kan kita maha besarkan. Yang namanya sholat itu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Nah, mestinya yang lain itu sementara kecil. Ya. Tapi kadang-kadang justru malahan ketika sholat itu, ya itu tadi ya, yang diingat tidak Allah malah yang lain-lain. Sehingga kalau pas sholat itu malah, delalah itu, yang diilingi ini malah liya-liyane malah itu. Gitu. Kadang-kadang apa sing hilang, kadang-kadang ilingi nak pas sholat itu. Kok ning di mau ya, lali, pas sholat malah kilingan itu, soalnya ngiling-ngiling. Wah ning ndi apa salat kok malah nanti pas salat malah bantet apa ngiling-ngiling sing barang sing ilang mau sering sok gitu barangnya itu ya. Ya, jadi salat itu mestinya ya dengan diawali dengan takbir itu memahabesarkan Allah itu, sementara yang lain kecil, yang lain ditinggal, full konsentrasi kepada Allah ya. Makanya disebut dengan mi'raj itu ya, naik ya, jadi nyambung ya. Silah itu, sholat itu juga dari kata-kata silah, yaitu nyambung ya. Kemarin Pak Fadil baru berbicara mengenai tinjauan istilah dari akar katanya ya. Kadang-kadang satu istilah itu berkaitan dengan istilah-istilah yang lain ya. Sholat itu diantaranya ya terkait dengan silah, itu nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu sholat itu ibadah vertikal yang luar biasa ya. Ibadah antara seorang hamba yang kecil itu, yang rendah itu, dengan Allah yang maha tinggi nyambung ya. Tetapi ketika sehabis sholat ya, sholat itu kita akhiri dengan salam ya, kembali ke habitat kita ya, ke masyarakat kita ya. Setelah besarkan Allah, kita lalu kemudian mendoakan salam ke kanan kiri kita ya. Ya. Jadi orang yang sholat itu luar biasa sebenarnya ya. Jadi ketika Allahu Akbar itu hubungannya betul-betul semata-mata vertikal, langsung kepada Allah, yang lainnya kecil semuanya dulu. Tapi begitu salam, langsung kita menyapa kanan kiri kita ya. Bahkan mendoakan keselamatan kanan kiri kita ya. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan, salam itu jangan hanya difahami secara verbal ya, assalamualaikum, tapi salam itu sebenarnya doa harapan ya. Ya, di situ ada keselamatan, di situ ada kesejahteraan, di situ ada kedamaian ya. Oleh karena itu sesungguhnya orang yang melakukan sholat ya, ketika dia selesai sholat itu kemudian dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat itu ya harus kemudian mau dan mampu mewujudkan keselamatan, kesejahteraan, dan juga kedamaian bagi lingkungannya, bagi saudara-saudaranya ya. Jadi kalau ada orang yang sholat ya, lalu assalamualaikum ke kanan ke kiri, kok kemudian dengan tetangganya tidak peduli ya, tetangganya makan atau tidak makan tidak peduli, tetangganya selamat apa tidak peduli ya. Ya, itu ya tentu saja belum betul-betul menghayati makna sholat yang diakhiri dengan salam itu ya. Ya, jadi sekali lagi yang penting bahwa yang namanya sholat itu untuk zikir, dan zikir itu bisa menenteramkan hati ya, menenteramkan jiwa kita. Oleh karena itu ya monggo, jadi kalau kita ingin mendapatkan ketentraman jiwa ya, sholat itu yang mesti menjadi pilihan kita di dalam rangka menemukan
kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan hidup itu. Ya. Yang berikutnya, ya, sholat itu oleh Al-Quran dinyatakan bisa menjadi sarana atau media untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya. Jadi sholat, ya, sekali lagi oleh Al-Quran sendiri dinyatakan sebagai media di dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan malahan kemudian lalu ada satu sholat sunnah yang kemudian memang disebut sebagai sholat sunat hajat, ya, ketika kita memiliki hajat-hajat tertentu kita disunnahkan untuk melakukan sholat hajat itu, ya, dengan memohon secara khusus apa yang menjadi hajat kita itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum ya seluruh sholat yang kita lakukan itu sehabis sholat bisa kita gunakan untuk kemudian berdoa memohon apa yang menjadi hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, Al-Quran menyatakan bahwa yang namanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu apal itu, ya, ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, ini lagi-lagi juga kemudian bisa ditanyakan, ya. Nah, kita ini sudah sholat saben hari kok ya ternyata masih juga berbuat yang keji dan yang mungkar, ya. Ini apa yang tidak benar formulanya, ya, janji Allah itu atau kita ini, ya. Nah, saya kira mungkin ya yang paling tepat ya melakukan koreksi terhadap diri kita masing-masing, apakah kita ini sholatnya sudah betul atau belum sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum, ya. Nah, itu yang saya kira perlu kita koreksi, ya. Tapi kalau terkait dengan janji Allah, ya, itu pasti, ya, firman Allah itu pasti, ya, Allah tidak pernah menyalahi janji dan Allah tidak pernah salah di dalam berfirman, ya, Shadaqallahul Adzim, ya. Nah, sehingga idealnya memang ya kalau orang itu sholat ya mestinya terhindar itu dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Ya, dulu katanya Hamka itu pernah itu ditanya terkait dengan Nuwun Sewu itu banyak orang yang ya haji, ya sholat, ya, tapi kok apa tidak baik gitu, ya, misalnya ya dengan tetangga tidak baik, ya, sementara itu yang itu tidak sholat tapi kok malah baik, gitu. Ya, jawabannya sederhana, ya, lah yo nak misalnya Pak Haji kui wong wis sholat saya kaya ngono apa meneh nak ora sholat, ya. Lah sing ora sholat kok wis apik lho, wong ora sholat wis apik apa meneh nak gelem sholat, ya, segitu aja, ya. Itu jawaban yang sembarangan tapi kira-kira ya masuklah mudah-mudahan, ya. Tapi intinya bahwa kalau belum berkesesuaian antara apa namanya teori Al-Quran ini dengan kenyataan itu, ya yang salah ya bukan Al-Qurannya, pasti yang salah ya kita sebagai orang yang mengamalkan sholat itu barangkali mungkin belum tepat betul di dalam sholat kita ini, ya. Baik, ya, ini sudah hampir selesai, ya. Nah, itu saya kira poin-poin yang penting yang kita bisa temukan dalam Al-Quran terkait dengan urgensi sholat, ya, untuk kehidupan kita di dunia tadi itu, ya. Nah, kalau di akhirat sudah pastilah, ya, ya.
Al-Quran menyatakan sholat itu bisa mencegah kita dari masuk neraka, ya. Atau dengan kata lain, orang yang tidak sholat itu nanti akan masuk neraka, ya. Ya, dalam surat Al-Ma'arij ayat berapa itu ya, itu Allah menceritakan di sana, ya, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, dan seterusnya itu, ya. Jadi orang-orang yang ada di neraka Sakor itu ketika ditanya mengapa kok berada di dalam neraka Sakor, jawabannya jujur, iya mas, aku di neraka Sakor karena dulu di dunia itu tidak sholat, ya. Yang kedua, tidak mau memberikan memberikan makan kepada orang miskin. Kok jadi maskan? Tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Itu juga bisa menjadi penyebab masuk ke neraka Sakor. Lah orang yang sholat, ya, dan mau memberikan makan, ya insya Allah akan terhindar dari neraka Sakor. Dan insya Allah orang yang sholat itu, ya, sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Quran, nanti akan mendapatkan balasan surga, ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 itu, ya, itu malahan sholat disebutkan 2 kali sebagai faktor atau sebagai hal yang bisa memasukkan ke dalam surga itu, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, ya. Jadi sungguh berbahagialah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Orang yang sholatnya khusyuk, ya. Nah, terus yang di bagian akhir itu disebut lagi walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang mau menjaga sholatnya, ya. Jadi dalam rangkaian Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11 itu sholat disebut 2 kali. Sholat khusyuk dan sholatnya dijaga, itu yang kemudian menyebabkan orang mendapatkan surga, ya. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Bahkan malahan di situ disebutkan tidak hanya surga biasa, ya. Orang-orang yang sholatnya khusyuk dan sholatnya dijaga itu nanti yang didapat itu surga Firdaus, yang sering disebut sebagai surga yang tertinggi itu, ya. Meskipun, ya, itu dalam syair-syair yang dinisbahkan pada Abu Nawas itu katanya surga Firdaus itu bukan hak kita, tidak layak kita masuk surga Firdaus itu, ya. Tapi Al-Quran sendiri menjanjikan itu. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, ya. Ya, jadi syairnya Abu Nawas itu kira-kira ya sekedar untuk ya rasa tawaduk kita lah, ya. Yes, yang penting masuk surga, ya serasa kudu ning surga Firdaus, ya. Syukur nak surga Firdaus, ya. Ya mudah-mudahan, ya. Dan memang kita itu ya nanti memang masuk surga itu ya sebagaimana yang Al-Quran nyatakan. Al-Quran juga menyatakan nanti kita masuk surga itu bersama dengan para nabi, dengan para syuhada, para salihin, ya. Sehingga ya mudah-mudahan lah, ya, nanti kita itu semuanya, ya, masuk surga begitu, ya. Dan dulu sudah pernah sampaikan, kita ini masuk surga itu nanti berombongan-rombongan, ya. Kemarin pagi atau kemarin kalau nggak salah Pak Bisri baru saja subuhan juga menyebut ayat itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir tuh besok masuk neraka itu ya rombongan-rombongan dengan rombongannya masing-masing, ya. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang-orang yang bertakwa, ya,
nanti juga akan masuk surga itu dengan berombongan-berombongan. Ya, lah mudah-mudahan lah kita ini karena semuanya ahli sholat, ya, semuanya insya Allah ahli puasa, ahli ngaji, ya, mudah-mudahan nanti kita masuk surga bersama-sama rombongan Masjid At-Taqwa dipimpin Pak Fadil, begitu ya, begitu ya. Nanti insya Allah lah mudah-mudahan ya. Nanti saling mencari Bu ya. Nanti kalau yang tidak ada dicari ya, sampai ketemu nanti. Ya, termasuk juga nanti kalau misalnya saya kok ternyata nggak ketemu, nggak bareng-bareng loh, golei Pak Soleh Aning di, ya sampai ketemu, mudah-mudahan diajak bersama-sama. Ya, insya Allah. Ya itu janji Allah, ya, janji Allah. Ya bersama-sama. Nah, nanti kita berada di rombongan yang lebih besar lagi, ya, ya seperti Yanu itulah, seperti rombongan haji itulah, ya rombongan regu, ya sak regu ben aku karo Pak Joni, Pak sapa jenenge Pak Bambang, ya itu orang berapa Pak ya sak regu dia? Wong 11, wong 7 ya. Ya. Nanti rombongan lagi yang lebih besar rombongan lagi sak kloter, rombongan lagi sak embarkasi, rombongan lagi sak Indonesia, rombongan lagi sak dunia. Jadi rombongan-rombongan ya dari mulai kecil-kecil itu, ya itu. Nah mudah-mudahan kita semua nanti ya Allah dimasukkan ke dalam surga berombongan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti untuk materi persiapan Ramadan akan diberikan pada saat pengajian tahlil masal. Ya, jadi tahlil masal itu nanti topiknya di samping kita mendoakan para leluhur kita, nanti kita juga akan secara khusus pengajian menyambut Ramadan, ya supaya menghadapi Ramadan itu kita siap secara fisik, secara mental, spiritual, dan juga secara ilmiah ya, karena Ramadan juga perlu dihadapi dengan sikap yang serius ya dalam kaitannya dengan persoalan pengetahuan Ramadan itu ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita diberi umur panjang ya, bisa menangi Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Jazuli memberikan isyarat ya untuk menutup dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana ilaikal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa adkhilal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.